Aji baru saja selesai menekan saklar lampu, mematikan penerang listrik terakhir. Pendaran cahaya lilin berpijar di matanya menggantikan lampu-lampu yang dimatikan. Saat ia menatap pesan masuk di ponselnya. Pesan dari adiknya. Avelia, Kak Lili dan Kak Tiar udah outu to Bogor. Mas. Aji, oke. Thanks. Avelia, Eif juga nitip makanan buat papa dan mas. Ayam goreng mentega, udang cah jamur dan puding susu cappuccino. Aji, thanks. Lil sis, mas juga kangen masakanmu. Avelia, you're welcome. Mas, miss you too. Maaf gak bisa pulang. Aji, take care. V. Suara helaan napas terdengar sebelum Aji mengantongi kembali ponselnya. Menoleh pada Jaya dan Danu. Gimana, udah kelar nyiapin lilin-lilinnya? Jaya memamerkan deretan gigi putihnya. Kelar, istri-istri kita pasti kelepak-kelepak. Danu yang berjongkok di depan jejeran lilin di lantai mendongak ke arah mereka dengan kesal. Sejak kapan asisten direktur punya job desk? Harus memastikan lilin-lilin tetap menyala begini. Bos, ya jangan jadi asisten direktur. Atau kamu mau dimutasi ke Papua jadi direktur cabang sana? Emi udah berapa kali tuh minta lo dikirim ke gurun pasir terjauh. Dia capek diajak nikah mulu sama lu. Ujar Aji santai. Sambil memandangi jajaran lilin-lilin yang menyala di dalam ruang tamu hingga keluar menuju halaman depan. Jaya yang sedang menyebarkan kelopak bunga mawar di sepanjang lantai yang dipenuhi lilin itu terkekeh. Saat melihat Danu hanya bisa mengerucutkan bibirnya dan kembali menyalakan lilin yang mati. Ketika melihat Jaya sedikit menjauh, Aji menepuk bahu Danu. Sudah lo urus soal Eif? Tanyanya dengan wajah serius. Danu hanya mengangguk. Ia tahu Aji tak ingin mereka membahas masalah itu di depan Jaya. Beberapa jam sebelumnya, wajah Jaya terlihat aneh ketika mendengar percakapan Aji dan Danu soal perusahaan tempat Eif bekerja. Sesuatu yang malah memancing keingintahuan Aji. Setelah Jaya mendekat, Danu kembali sibuk menyalakan lilin. Aji juga sudah berpaling lagi padanya. Sudah sampai mana mereka berdua? Tanya Aji pada Jaya. Dikit lagi. Katanya sih 5 menitan lagi juga udah nyampe. Aji mengangguk. Lebih baik kita nunggu di depan. Sekalian ngecek kali aja ada lilin yang mati. Kue sama hadiah buat mereka udah siap. Ia menoleh pada Danu lagi. Lo nunggu di dalam. Jagain tuh lilin-lilin, nyalakan lagi kalau mati. Iya, jawab Danu setengah menggerutu. Tapi saat mereka berada di depan pintu, emak tampak sibuk mengipasi lilin-lilin yang berjejer hingga mati. Di belakangnya ada ayah yang menggendong Ali, juga sambil memadamkan lilin. Aduh, ini kerjaan siapa lagi sih? Bisa kebakaran rumah kalau masang lilin sebanyak ini. Kalau mati lampu itu mbok ya komplain ke PLN sana. Emak menoleh ke ayah. Itu ya. Yang deket ayah itu padamin semuanya tuh.
Jaya dan Aji berdiri tak berdaya. Hanya bisa terdiam melihat sang ibu dan ayah sibuk mematikan semua jajaran lilin-lilin kecil yang menyala. Ini lagi, ngapain coba nyampah buang-buang mawar di sini? Ini dari kebun emak ya. Siapa ini yang metikin? Ya ampun. Emak berpaling pada dua pria yang berdiri diam di depan pintu dan menyipitkan mata. Jangan bilang ini kerjaan kalian berdua. Keduanya hanya bisa terdiam seribu bahasa. Jaya menyikut lengan Aji. Aji yang punya ide. Mak. Aji menoleh pada Jaya. Tak bisa berkata apa-apa, tapi sorot matanya yang menatap Jaya seakan berkata, "Kan elu bilang emak dan ayah akan stay di hotel malam ini." Emak berkacak pinggang. Kalian tahu gak repotnya bersihin sampah ini nanti? Awas aja kalau nanti kalian gak bersihin ya. Emak bakal suruh istri-istri kalian berdua ngerjain. Enak aja. Dua kepala lelaki muda yang bertubuh lebih tinggi dari emak itu hanya bisa tertunduk. Ayah menyentuh lengan istrinya. Sudahlah, Mak. Mereka hanya mau sedikit romantis sama istri. Gak papalah sekali ini. Kan mereka juga yang urus nanti. Dua kepala yang tertunduk di depan emak terangkat. Mengangguk kompak. Secercah harapan muncul di wajah mereka saat mendongak menatap ayah. Emak berpaling ke ayah. Wajahnya suram. Romantis, tahu ya bilang romantis? Terus ayah sendiri kenapa gak pernah romantis dulu pacaran sambil nelepon relasi? Begitu nikah, kemana-mana bawa si Lili. Sekarang malah bawa cucu. Kapan ayah tahu itu romantis? Seketika wajah ayah berubah kelam. Dalam hati ayah ingin sekali ikut memarahi dua pria muda di depannya. Mereka yang berulah. Kenapa dia yang ikut kena getahnya? Tak tahukah mereka kalau emak itu mantan pengacara yang tak mudah dikalahkan saat berdebat? Tepat saat itu sebuah mobil berwarna silver berhenti di halaman. Dua wanita keluar dari dalam mobil. Mereka tersenyum lebar melihat kehebohan di depan rumah. Wah, 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 ada apakah ini? Tanya Lili penuh arti. Ia mengerling pada Aji yang buru-buru mendekat padanya. Wajahnya sumringah melihat kejutan di depan rumah sang emak. Tiar juga tersenyum bahagia. Melihat jajaran lilin dan kelopak mawar yang berserakan. Walaupun sebagian besar lilin sudah padam. Ia tahu suaminya sedang menyiapkan kejutan. Ini kejutan buat kalian berdua. Tapi kalimat Jaya menggantung dan ia hanya menatap pada emak yang masih tampak kesal. Sebelum emak kembali mengomel, ia merangkul istrinya. Lili dan Tiar sama-sama tertawa. Hanya mengangguk. Mereka sudah mengerti. Udah gak apa-apa. Kita maklum. Tiar mendekati emak. Merangkulnya hangat. Makku sayang. Maaf ya kalau Bang Jaya lagi nakal. Maklum aja ya Mak. Kan kita jarang bisa mesra-mesra begini. Mak jangan khawatir deh. Tiar akan selalu sayang sama emak. Pokoknya lebih sayang emak daripada Bang Jaya deh. Emak tak menjawab. Tapi bibirnya sudah menyunggingkan senyum. Di antara semua menantu dan anaknya,
Hanya Tiar yang paling mengerti dirinya. Aji menyenggol Lili, memberinya tatapan perintah untuk meniru Tiar. Sambil menarik napas panjang dan sedikit tidak rela, Lili juga merangkul tangan emak yang lain. Iya, Mak Lili yang cantik. Jangan marah ya Mak, Mas Aji hanya ingin menghibur Lili kok. Jadi orang tua itu kan gak mudah. Apalagi ini baru pertama kalinya. Bukannya Mak sendiri yang bilang, kalau seorang ibu bisa saja mengalami stres saat mengurus bayi itu? Emak menoleh pada putrinya dengan mata menyipit. Punya kamu itu sampai emak jadi nenek juga masih stres mulu bawaannya. Tapi emak gak ngerasa perlu tuh beginian. Tiar terkekeh-kekeh. Jaya juga. Mulut Lili sudah terbuka, siap membalas. Tapi keburu ditutup oleh sang suami. Oke, Mak. Nanti semua saya dan Jaya yang urus. Emak dan ayah boleh istirahat dulu. Titip Ali sebentar ya Mak. Hanya itu yang bisa dikatakan Aji sebelum dua gunung api di dekatnya meledak. Kemampuan emak berdebat sama tangguhnya seperti Lili. Like mother like daughter. Emak hanya mengangguk sebelum masuk ke dalam rumah. Tapi tangannya masih sempat mengipasi lilin-lilin yang masih menyala sepanjang tangga dan ruang tamu hingga padam. Aji dan Jaya hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Tapi kejutan tidak sepenuhnya berakhir kecewa. Mereka berhasil menghadiahi kue tart strawberry coklat untuk Tiar dan Lili. Kejutan untuk kedua istri mereka yang beberapa bulan terakhir melewati perubahan besar. Hari ini bukan hari khusus bagi kedua pasangan. Tapi Aji dan Jaya ingin menjadikannya sebagai salah satu hari spesial. Hanya kejutan kecil biasa. Sebelum kehadiran emak sedikit mengusik rencana mereka. Sambil mengobrol tentang keadaan Avelia. Tanpa membuka informasi mengenai Zaid sama sekali. Mereka berempat mulai duduk mengeliling meja makan. Lili dan Tiar berbagi kue dan makan bersama di depan para suami. Sedangkan Danu segera pamit ketika tugasnya sudah selesai. Ia harus kembali ke Jakarta malam itu. Lagi pula ia tak ingin menjadi nyamuk pengganggu bagi kedua pasangan itu. Oh iya, tadi kata Eif dia nitip makanan. Mana? Tanya Aji sambil duduk. Oh itu, masih di mobil. Ji, Bang. Abang Gih tolong ambilin kotak makanan di mobil, kata Tiar. Jaya mengangguk dan bergegas bergerak keluar. Mengambil kotak-kotak makanan titipan Eif. Tak lama Jaya kembali lagi. Keningnya berkerut saat meletakkan kotak-kotak makanan itu di atas meja. Ini kok ringan banget ya? Apa gak bocor? Tanyanya heran. Tiar mengulum bibirnya. Lili tersenyum aneh. Sementara Aji dan Jaya mulai mengeluarkan kotak-kotak makanan dari dalam plastik besar. Saat Aji membuka kotak yang berbau ayam goreng kesukaannya, imajinasinya membayangkan sekotak penuh potongan daging ayam berwarna keemasan yang lezat. Salah satu masakan terbaik Eif. Tapi saat tutup kotak dilepaskan, Aji termangu. Di dalam kotak, hanya terlihat tulang-tulang sisa daging ayam. Baru setelah meneliti lebih lama,
Hanya ada 3 potong paha ayam yang masih utuh. Aji mengangkat wajahnya heran. Kok ini? Tanda tanya petik 2. Itu tadi niatnya kita cuma nyicipin sih. Entah kenapa tiba-tiba tangan sama mulut kita jadi keterusan. Tahu-tahu pas nyampe udah tinggal segitu aja, kilah Lili dengan nada manja sambil sedikit meringis. Saat yang sama, Jaya juga membuka kotak makanan berisi puding susu cappuccino. Tapi di dalam kotak itu hanya ada jejak-jejak susu dan noda air kecoklatan serta 2 sendok plastik. Lili menunjuk ke arah Tiar. Abis sama bini lo. Bang, Lili cuma nyicip dikit. Beneran, cuma nyicip 2-3 sendok doang. Tiar menatap suaminya sambil tersenyum manis. Bawaan jabang bayi. Sayang, udah lama gak ngopi. Gak apa-apa, puding ini rasa kopi dikit aja kok. Lalu berpaling pada Lili dan melotot. Apaan lo? 2-3 sendok doang. Yang ada lo tadi ngabisin separuh kali. Aji dan Jaya tak bisa berkata apa-apa. Tak lagi terlalu berharap ada sisa untuk kotak makanan terakhir. Hanya harapan selalu ada. Tapi sebelum mereka sempat membuka, sepasang tangan lain sudah menyambarnya. Tangan emak yang ternyata sudah berdiri di dekat mereka. Tadi Eif kirim pesan. Udang cah jamur khusus ini khusus buat ayah dan emak. Kalian masak mie instan aja sana, atau pesan food delivery. Lalu wanita setengah baya itu menenteng kotak makan menuju dapur. Tanpa beban meninggalkan 2 pria muda yang menelan ludah kelaparan. Lili mengangguk pada Tiar. Padahal tadi cuma kotak itu yang gak kita sentuh sama sekali ya. Yar. Tiar mengangguk sambil memasukkan potongan tart ke mulutnya. Mengunyah dengan bahagia. Sementara 2 pria muda saling berhadapan tanpa bisa berkata apa-apa selain memandangi kotak-kotak kosong di depan mereka. Rencana indah. Perut kenyang dan hati senang hanyalah impian semata. Ini hanya perut kenyang para istri yang senang.